Motivasi. Motivasi adalah penggerak batin dari dalam yang mendorong seseorang untuk mengaktualisasikan atau menggunakan dirinya sebaik mungkin demi tercapainya tujuan dan sasaran. Memotivasi berarti menimbulkan minat, kesediaan, dan tekad pada diri seseorang untuk berbuat baik demi tercapainya tujuan. Langkah-langkah memberi motivasi. Motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Agar seseorang dapat termotivasi harus ada usaha dari kedua pihak dari dalam dan ada usaha dari luar. Adapun usaha dari luar yang dapat ditempuh antara lain: satu, memberi alasan mengapa mereka harus berperan serta. Yang kedua, memberi pengakuan terhadap peran serta mereka. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas dan mengkomunikasikannya kepada yang berperan serta. Yang keempat, menyelenggarakan pertemuan yang menarik antar mereka yang mereka terlibat dalam program. 5. Menghargai satu sama lain. 6. Mendengarkan semua pihak yang terlibat. 7. Mawas diri. 8. Mengendalikan konflik secara baik. 9. Mengurangi resiko. Memberi alasan mengapa mereka harus berperan serta. Orang lain tidak dapat memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu kalau orang itu tidak tertarik dengan apa yang akan dikerjakannya. Keberadaan suatu kelompok adalah untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan bukan sebaliknya. Menurut Maslow, kebutuhan orang itu secara hierarki adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini dibutuhkan secara fisik dan fisiologis. Kebutuhan yang kedua itu kebutuhan yang akan rasa aman atau adanya jaminan. Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan masyarakat. Dan kebutuhan keempat adalah rasa ingin dihormati, ingin diakui. Serta kebutuhan kelima adalah keinginan untuk mengembangkan diri. 2. Memberi pengakuan terhadap peran serta merasa dihargai, merasa dibutuhkan, dan merasa dipentingkan adalah menjadi watak manusia yang wajar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperlihatkan pengakuan kepada orang lain dalam usaha kita memotivasi orang lain. Pengakuan itu penting, hendaknya spontan, tulus dan jujur, langsung untuk hal-hal yang sudah dikerjakan seseorang, serta realistis, dan jangan hanya meniru atau mengulang-ulang yang sudah dikatakan oleh orang lain. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas dan mengkomunikasinya kepada yang berperan serta. Kalau kita mau motivasi orang lain, yang kita jual adalah gagasan, program atau hasil suatu kegiatan, jadi bukan menjual keanggotaan. Oleh karena itu, kita harus mampu menuangkan gagasan dan tujuan program itu. Itu harus dengan jelas dan mengkomunikasinya pun dengan jelas pula. Dalam rangka menetapkan tujuan yang jelas, hendaknya diperhatikan bahwa gagasan yang akan diterima jika mampu menarik minat orang lain. Orang hanya bersedia mengerjakan sesuatu dengan semangat bila dia ikut serta merencanakan kegiatan itu. Yang ketiga, tetapkan dengan jelas tugas setiap orang dan tetapkan juga kapan harus dikerjakan dan kapan juga harus selesai. Yang keempat, uraikanlah dengan jelas bagaimana tugas itu harus dikerjakan. Yang kelima, tetapkan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, jagalah tujuan yang ditetapkan secara sederhana, spesifik, dan realistis. Yang ketujuh, tetapkan prioritas. Yang kedelapan, selalu adakan penilaian untuk mengetahui pencapaian tujuan. Yang kesembilan, usahakan masing-masing anggota memahami dan memiliki tujuan yang sudah ditetapkan secara tertulis. Yang 10, usahakan selalu mengadakan peninjauan tujuan agar tetap up to date. Selanjutnya, nomor 4, menyelenggarakan pertemuan yang menarik antar mereka yang terlibat dalam program motivasi yang sudah tumbuh dalam diri seseorang, tidak dengan sendirinya, dan menghasilkan buah yang manis. Untuk mencapai hal itu masih perlu diadakan pemeliharaan yang antara lain lewat pertemuan yang menarik.
Pertemuan yang menarik dapat dilaksanakan antara lain dengan mengatur tempat pertemuan yang menarik, menetapkan acara yang menarik, antara lain yang langsung dapat memecahkan persoalan yang dihadapi. Selanjutnya, memulailah pertemuan dengan tujuan yang jelas dan disetujui bersama. Dan pemimpin pertemuan bertindak sebagai fasilitator serta organisasikan pertemuan dengan baik. Selanjutnya nomor 5 yaitu menghargai satu sama lain. Salah satu cara yang dapat memperlihatkan bahwa seseorang menghargai yang lain adalah lewat komunikasi. Dan lewat komunikasi pula seseorang dapat dimotivasikan. Komunikasi yang berdaya hasil dan berdaya guna dalam rangka memberi motivasi antara lain haruslah sedapat mungkin bisa diadakan komunikasi tetap muka. Harus tetap muka sebisa mungkin. Lalu menjamin terselenggaranya umpan balik secara mantap. Selanjutnya, usahakan harus bertindak positif dan jangan memberi penilaian yang sembarangan. Dan biasakan untuk mengucapkan pendapat diri pribadi, bukan pendapat orang lain. Selanjutnya, menggunakan pertanyaan langsung. Dan biasakan untuk langsung pada sasaran dan hindarkan pertanyaan tidak langsung, dalam arti tidak jelas sasarannya. Selanjutnya, selalu mengemukakan fakta. 6. Mendengarkan semua pihak yang akan terlibat. Seseorang terdorong dan termotivasikan untuk ikut serta kalau orang itu merasa didengarkan oleh orang lain. Oleh karena itu, usahakan menjadi pendengar yang baik dengan cara jangan terlalu banyak bicara. Jadi berbicaralah langsung pada pokok pembicaraannya. Lalu duduklah dengan baik sehingga dapat memperhatikan pembicaraan. Dan selanjutnya, dengarkan gagasannya lebih dari kenyataannya. Yang dapat dilihat, cara berbicaranya dan sebagainya. Selanjutnya, memperhatikan komunikasi yang nonverbal dan perlihatkanlah bahwa kita mendengarkan mereka. Selanjutnya, hindari memberi penilaian atau membuat interpretasi. Selanjutnya, cobalah membuat refleksi sebagai umpan balik. 7. Mawas diri. Seseorang akan mampu memotivasi orang lain kalau dia sudah mampu memotivasi dirinya sendiri. Dalam hal ini, hendaknya kita mampu menggosokkan diri dalam arti dapat bertindak seperti orang lain, maksudnya itu empati. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa setiap orang itu berbeda. Dan yang ketiga, konsentrasikanlah kepada sesuatu yang dapat kita kerjakan. Kekuatan kita untuk memotivasi orang lain adalah terletak pada kepribadian kita sendiri. Yang kedelapan adalah mengendalikan konflik secara baik. Perbedaan pendapat dan perselisihan adalah sesuatu yang wajar dan biasa terjadi dimanapun. Meskipun demikian, tidak jarang terjadi perbedaan atau perselisihan antara anggota dan menyebabkan organisasi tidak produktif dan menurunkan motivasi anggota. Oleh karena itu, harus ada usaha mengatasi konflik secara kreatif. Yang pertama itu refleksikan yang didengar dengan pendapat sendiri. Lupakan perbedaan itu atau menyelesaikan perbedaan segera. Lalu mengambil jalan kompromi atau menyelesaikan perbedaan segera. Mengambil jalan dengan adu argumentasi dan fakta-fakta dengan syarat jangan emosional, jangan melawan, dan konsentrasikan pada fakta tersebut. 9. Mengurangi resiko untuk memelihara motivasi yang sudah ada dalam diri seseorang. Usahakan jangan sampai menyinggung mereka yang mengakibatkan mereka menarik kembali keikutsertaannya dengan jalan mengembangkan rasa percaya diri. Komunikasi lebih memperlihatkan menghargai seseorang daripada mencelanya. Tidak mengkritik atau menyerang gagasan seseorang secara terbuka. Selanjutnya, secara singkat, kita selalu membantu seseorang untuk merasa aman dan dihargai, supaya tidak ada resiko yang besar yang akan mengakibatkan anggota menarik peran sertanya.